Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sebelumnya 1, sebelumnya 2, dan sebelumnya 3. Pagi ini kita akan belajar tentang materi sifat keperiodikan unsur. Tapi sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan mendapat rahmat dan ridhonya. Amin. Silakan. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang atom, partikel penyusun atom, perkembangan atom, model atom, konfigurasi elektron, tata letak elektron dalam kulit-kulit atom. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat periodik unsur. Bapak harapkan kalian menyadari adanya suatu keteraturan dan kompleksitas konfigurasi elektron dalam atom sebagai wujud kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak berharap kalian berperilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun dan bekerja sama, dan proaktif dalam melakukan diskusi maupun mengerjakan tugas. Kompetensi dasar sifat keperluan unsur menganalisis hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik dan sifat-sifat periodik unsur. Menyajikan hasil analisis hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik dan sifat-sifat periodik unsur. Indikator dari sifat periodik unsur yang pertama adalah membedakan kecenderungan sifat-sifat unsur dalam satu golongan atau satu periode. Yang kedua, menentukan urutan sifat-sifat unsur berdasarkan kenaikan atau penurunan dalam satu golongan atau satu periode. Yang ketiga, mempresentasikan data sifat unsur dalam satu golongan dan satu periode. Tujuan pembelajaran pada materi sifat keperiodikan unsur, siswa memiliki kompetensi dalam memahami dan menganalisis sifat-sifat periodik unsur, yaitu sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Sifat-sifat periodik unsur terdiri dari yang pertama jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Kita saksikan video kereaktifan golongan alkali atau golongan 1A dari atas sampai bawah dalam satu golongan. Jadi, kita perhatikan sini reaksi secara perlahan dari natrium. Nah, kita dalam jumlah besar dalam air, bagaimana reaksinya?
Dari tayangan video tadi, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa seperti itu? Kenapa dari atas semakin reaktif? Makanya pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang itu. Bagaimana bisa reaktif? Ya. Bagaimana keteraturan penyusunan pada sistem periodik unsur. Nah, kalian lihat di sini. SPU atau sistem periodik unsur. Jadi, unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan golongan. Kalau golongan dari atas ke bawah, itu secara vertikal. Kalau periode dari kiri ke kanan, secara horizontal. Nah, kita bahas pada materi sifat periodik unsur, adanya suatu keteraturan yang menyebabkan perbedaan dari sifat kimia maupun sifat fisika dari unsur tersebut. Sifat-sifat periodik unsur yang kita pelajari, yang pertama adalah jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan yang terakhir adalah keelektronegatifan. Nah, kita perhatikan di sini jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Yaitu jarak dari inti atom, kalian bisa lihat gambar di sebelah kiri, jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati oleh sebuah elektron. Nah, kalian perhatikan gambar sebelah kiri. Jadi dari inti ke kulit elektron terluar. Nah, kalian perhatikan, dalam satu golongan, dari atas ke bawah, itu jari-jari atom semakin besar. Ini kenapa ini? Nah, silakan nanti kalian cari alasannya ini kenapa dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar jari-jari atomnya. Nah, sebaliknya dari kiri ke kanan dalam satu periode, jari-jari atom semakin kecil. Nah, ini juga kalian silakan buka bukunya atau cari di internet kenapa seperti itu. Nah, kita diskusikan ini. Untuk jelasnya kalian lihat golongan alkali atau golongan 1A, natrium, kalium, rubidium, cesium. Ini dari atas ke bawah kalian lihat, itu jari-jari atomnya semakin besar. Ini kenapa? Ini menjadi pertanyaan. Kalian perhatikan untuk periode 4, itu kalium, kalsium, gallium, dan bromida, itu jari-jari atomnya dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Mengapa kecenderungannya seperti itu? Untuk menjawab pertanyaan tadi tentang jari-jari atom, nah ini adalah jawabannya. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah itu jumlah kulit semakin bertambah. Makanya jari-jarinya akan semakin besar. Dari atas ke bawah, itu jarak dari inti ke kulit elektron terluar itu semakin jauh. Makanya dari atas ke bawah, sifat unsurnya semakin reaktif. Seperti video yang pernah kita saksikan tadi. Nah, sekarang dalam satu periode, kenapa jari-jarinya dari kiri ke kanan semakin kecil? Kalau dalam satu periode itu kan jumlah kulitnya sama. Dari ke kanan itu jumlah kulitnya sama. Karena satu periode. Tetapi kan nomor atomnya semakin besar. Sehingga gaya tarik inti terhadap elektron itu semakin kuat. Makanya jari-jari semakin kecil karena inti menarik kuat elektron terluarnya. Kita ke sifat yang kedua, yaitu energi ionisasi. Adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif. Nah, kalian perhatikan di sini dalam golongan ini bagaimana kecenderungannya dari atas ke bawah, bagaimana kecenderungan energi ionisasi, apakah semakin besar semakin kecil. Dalam satu periode kalian perhatikan bagaimana energi ionisasinya, apakah dari kiri kanan semakin kecil atau semakin besar. Setelah melihat tabel tadi, kita simpulkan bahwasannya energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin kecil.
Hal ini terjadi bahwa dari atas ke bawah jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, makanya tarikan inti terhadap elektron terluar semakin lemah karena semakin jauh dari inti. Otomatis energi ionisasinya semakin kecil. Sebaliknya untuk periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar. Hal ini berhubungan dengan kulit yang sama, tapi muatan inti bertambah. Makanya tarikan inti terhadap elektron itu semakin kuat, karena semakin dekat. Ini ada tugas yang harus kalian isi. Silakan nanti isi setelah pembelajaran, nanti dikumpulkan. Isilah tabel data berikut. Nah, ini ada 3 unsur, silakan. Bagaimana konfigurasinya, jari-jari atomnya, energi ionisasinya. Kalian nanti bisa lihat dari buku paket ataupun dari PowerPoint yang saya bagikan. Yang pertama itu tadi tugasnya untuk golongan, ya, dari atas ke bawah. Nah, sekarang tugasnya ini untuk yang periode, ya, yaitu dalam satu lajur horizontal dari kiri ke kanan. Ya, silakan nanti diisi, dikumpulkan. Seperti tugas yang pertama. Kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu afinitas elektron, yaitu energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom menerima elektron valensi dari atom lain, sehingga terbentuklah ion negatif. Nah, di sini dikatakan energi yang dihasilkan. Kalau energi yang dihasilkan, kalau di kimia itu tandanya itu negatif. Jadi bukan berarti betul-betul nilainya negatif. Jadi tanda negatif di sini adalah bahwa dia itu melepaskan energi. Nah, dari kiri ke kanan kita lihat bagaimana itu nilainya. Apakah semakin besar atau semakin kecil afinitas elektronnya? Kalian bisa perhatikan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, contohnya misalkan seperti halogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, kalian perhatikan. Bagaimana nilai dari afinitas elektron? Ya, silakan kalian cermati, lalu kita simpulkan. Kesimpulannya adalah untuk afinitas elektron bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah dikarenakan jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan inti lemah, otomatis afinitas elektronnya semakin kecil. Sebaliknya untuk periode, karena muatan inti bertambah, tarikan inti makin kuat, maka dalam suatu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya semakin besar. Berikut adalah grafik afinitas elektron. Ya, kalian bisa perhatikan. Ini tugas untuk afinitas elektron, nanti diisi, terus dikumpulkan. Sini untuk dalam satu golongan, silakan tuliskan bagaimana afinitas elektronnya. Nah, kalau yang berikut ini adalah tugas untuk dalam satu periode. Ya, silakan dicatat, sama seperti tugas yang pertama, dikumpulkan. Sifat yang terakhir adalah keelektronegatifan, yaitu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Jadi, kecenderungan menarik pasangan elektron yang dipakai bersama dalam suatu ikatan. Kalau kecenderungannya semakin kuat menarik pasangan elektron yang dipakai bersama tersebut, maka dikatakan sebagai keelektronegatifannya tinggi. Sebaliknya, kalau suatu unsur lemah dalam menarik pasangan elektronnya dalam suatu ikatan, maka dikatakan unsur tersebut keelektronegatifannya kecil. Nah, kalian perhatikan nilai keelektronegatifan pada tabel berikut. Kalian perhatikan dalam satu periode bagaimana nilainya. Apakah semakin besar atau semakin kecil? Nah, kalian perhatikan dalam satu golongan dari atas ke bawah. Bagaimana nilai keelektronegatifannya? Apakah semakin besar atau semakin kecil? Kenapa hal ini terjadi? Kenapa nilai-nilainya menurun? Kenapa keelektronegatifannya meningkat? Nah, itu yang kita diskusikan. Ini adalah tabel untuk keelektronegatifan golongan 2A. Kalian perhatikan dari atas ke bawah itu semakin kecil.
Kalau yang ini adalah tabel periode 3. Kalian perhatikan dari kiri ke kanan, keelektronegatifan itu semakin besar. Kesimpulan dari keelektronegatifan dalam satu golongan, dari atas ke bawah, karena jumlah kulit semakin bertambah, jari-jari makin besar, tarikan inti semakin lemah, maka keelektronegatifan itu semakin kecil. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin besar. Hal ini terjadi karena muatan inti bertambah, sehingga tarikan inti semakin kuat. Itu kesimpulannya ya untuk keelektronegatifan. Berikut tugas untuk keelektronegatifan, ya silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Ini tugas untuk yang periode, yang tadi yang untuk golongan. Ya, silakan sama dikerjakan dan dikumpulkan. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai. Semoga kalian bisa memahami dan mempelajari lebih lanjut secara mandiri di rumah. Bagi yang belum paham, kita bisa diskusi di WA atau kita bisa diskusi di Google Classroom. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.